Sotihotu Namo Buddhaya. Sungguh berkah yang baik untuk kita semua. Berkat, rahmat, dan karma baik kita dapat berkumpul di Dhammasala dalam suasana sehat, bahagia untuk melakukan kebajikan. Saya yakin pagi-pagi, saya sebut aja Bapak Ibu ya, biar lebih akrab rasanya, walaupun banyak adik-adik atau anak-anak saya di sini. Yang jelas kita akan melakukan kebajikan di wihara melalui pikiran, ucapan, maupun perbuatan. Nah, sungguh berterima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk melakukan kebajikan oleh Karakasaba Wihara Buddha Sakyamuni. Dan hal ini juga perlu saya sampaikan, seharusnya yang mengisi hari ini adalah Bante Silanando sesuai dengan jadwal. Berhubung beliau berhalangan hadir, maka saya diminta untuk mengisi. Jadi kalau nanti kurang-kurang, tolong bisa diterima. Nah, sesuai dengan topik yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah berumah tangga yang berbahagia selaras dengan Buddha Dhamma. Nah, ini kita akan bahas step by step. Untuk tidak mengurangi rasa hormat, saya mohon izin kepada Bapak Ibu untuk berdiri ya. Boleh? Belum jawab boleh, jawab boleh saja ya. Oh, maksudnya saya yang berdiri. Tapi enggak apa-apa. Anda sudah berdiri berarti hatinya sudah happy. Hati yang happy, hati yang gembira mudah akan menerima apa yang kita bincangkan ya. Atau juga penjelasan saya yang kurang jelas. Kebahagiaan rumah tangga selaras Buddha Dharma. Saya ingin bertanya dulu, apakah yang sudah berkeluarga di sini sudah berbahagia atau belum? Tidak usah dijawab. Jawab dalam hati. Nanti kalau didengar tetangganya jadi malu. Berikutnya bagi yang muda-muda, yang belum berkeluarga, kira-kira sudah dapat pacar yang berbahagia? Belum tahu juga ya. Nah, untuk itu mari kita simak bersama-sama. Mengingat kebahagiaan tersebut nilainya relatif. Ada dapat coklat, bahagia dia, benar nggak? Ada dapat uang, bahagia. Anak-anak dapat mainan, bahagia. Hilang coklatnya, hilang mainannya, hilang bahagianya. Betul? Wah, ini belum ada yang jawab. Betul tidak? Kita berinteraksi tidak apa-apa, santai saja. Kita lanjut. Mari kita bertekad dengan kekuatan semua Buddha, dengan kekuatan semua Dhamma, dengan kekuatan semua Sangha, dengan kekuatan 3 mustika, berbahagialah kita semua. Jadi Bapak Ibu harus berbahagia sudah memegang 3 mustika. Yaitu Buddha, Dhamma, Sangha. Setuju? Mau lompat pagar mencari batu bata? Oh, enggak mau ya. Nanti kita lanjut. Kita lanjut lagi. Di sini perlu kita kemukakan, hidup adalah pilihan. Jadi di dalam hidup pilihan, di sini perlu saya sampaikan di awal dulu. Di dalam kehidupan berkeluarga, sejak zaman kehidupan guru agung kita, Sang Tathagata Buddha Gautama, 2567
BE atau tahun 2023, tahun Mahase. Pada hakikatnya hanya sebagian kecil umat Buddha, upasaka, upasika yang dapat menyelaraskan hidup kita menjadi pabaya atau pabajita. Jadi maksudnya umat Buddha itu terdiri sesuai ajaran Buddha adalah petapa atau samana dengan sebutan biku. Itu untuk yang laki-laki. Yang sudah tahu, saya mengulang aja, merefresh ini ya, biar semua pemahaman kita sama. Berikutnya ada bikuni. Ini untuk yang wanita. Berikutnya ada samanera. Kalau yang laki samanera, kalau yang perempuan samaneri. Jangan nanti kalau ikan teri dibilang, oh ini ikan wanita. Bukan ya. Jangan. Berikutnya ada sebutan juga meichi, ayah, sayale. Ini kaum wanita. Dan sebagainya. Sedangkan sebagian umat Buddha, upasaka, upasika, bapak dan ibu maupun saya adalah sebagai perumah tangga yang disebut dengan garawasa. Setuju dulu ya? Jadi kita ulang lagi sekali. Pertama ada apa? Ada berupa samana, yaitu biku, bikuni, samanera, samaneri, sayale maupun yang lainnya, dan kita sebagai perumah tangga. Sebenarnya perumah tangga dibagi dua. Satu, perumah tangga yang mohon ti sarana, berarti kita bernaung di bawah Buddha, Dhamma, dan Sangha. Ada juga upasaka, upasika yang tidak berlindung kepada Buddha, Dhamma, dan Sangha. Jelas ya? Ini untuk umat Buddhanya dulu. Kita lanjut. Nah, di sini kita mulai 4 faktor kesamaan di dalam menempuh rumah tangga. Jadi yang sudah berumah tangga boleh dicocok-cocokkan. Bagi yang sebelum rumah tangga boleh dipakai pedoman. Kalau ini bingung, tidak usah khawatir. Di belakang saya akan berikan penjelasan yang lain lagi. Inilah ajaran Buddha yang luar biasa. Step by step semua akan ada disampaikannya. Tidak usah khawatir. Pertama, untuk perumah tangga agar kita bahagia di sini maupun bahagia dengan pasangan, pertama harus sama sada. Jelas sama sada dulu ya. Nanti uraiannya di belakang. 1, sama sada. 2, sama sila. 3, sama jaga. 4, sama panya. Jadi kita ulang bersama-sama. Sada, sila, jaga, panya. Bagus. Sekarang kita uraikan satu persatu ya. Dalam kehidupan sehari-hari, untuk yang di belakang bisa baca enggak ini? Kurang jelas. Saya bacakan sedikit ya. Sada keyakinan suami istri yang baik tentu adalah kepada Tiratana, Buddha, Dhamma, dan Sangha. Atau disebut sebagai ketuhanan yang Maha Esa. Sebab di negara Indonesia, kalau tidak ada Tuhan, berarti agama Buddha tidak diakui di negara Republik Indonesia. Berikutnya Dhamma Niyama, yaitu hukum universal. Yang bisa hujan, tumbuh-tumbuhan, bisa hidup, dan seterusnya. Ini topik yang berbeda. Yang penting kita tahu dulu. Setuju ya? Nah berikutnya adanya hukum karma. Nah di sini ini teorinya daripada keyakinan. Saya tidak akan bahas keyakinan hukum karma dan lain. Kita bicara dalam kehidupan sehari-hari ya. Biar gampang kita mencernanya. Sada ini adalah keyakinan kepada Sang Tiratana.
Walaupun Bapak Ibu dapat musibah, sudah melakukan kebajikan, rajin ke wihara, rajin latihan meditasi, ternyata masih usaha tokonya tidak berkembang. Malahan ekonomi tambah terpuruk. Ini adalah titik rawannya kita. Apa masih bertahan dengan sang tirata, udah ada masangha, atau ada tetangga yang nawar, baca saja ini nanti pasti tokonya akan ramai. Di sini dak duduknya, pilih ini, pilih itu. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai umat Buddha yang mempunyai sada yang kuat, akan jawab, tidak, ini karma buruk saya berbuah. Pada saatnya karma baik yang saya tanam pun akan berbuah. Berarti kita bisa menerima ini karena ini memang kenyataan. Yang bukan milik kita tidak akan datang ke kita. Nah, inilah prinsip daripada hukum karma. Nah, sekarang saya akan berbicara di dalam keseharian kita. Bagi yang muda-mudi, bagi yang sudah nikah ya sudah jelas lewat. Mulai berpacaran sekarang anak-anak kita anggap. Karena beda keyakinan, sadanya tidak sama. Malam minggu bukan pergi ke bioskopnya, makan-makan. Karena namanya anak muda, wakuncar waktu kunjungan pacar. Makan di restoran, sang pacar ngomong, Koko, ikan ini bagus, ini yang dimasak Koko. Kokonya jawab gimana? Duh, menurut saya enggak boleh, itu membunuh. Hai, binatang disediakan untuk kita. Enggak usah pikirkan itu. Nah, malam minggu yang baik, mulai terjadi pertentangan masalah makanan. Sudah? Lanjut hari Minggu, hari ini. Ini contoh aja ya. Mau datang ke wihara, pasangannya bilang, oh jam 9 masih ngantuk. Nggak usah dah ke wihara. Karena kita saking tertariknya dengan wanita gimana? Ya ikut deh, apapun maunya kamu Koko turuti. Kan itu. Karena lagi berbunga-bunga ini. Setuju? Atau mau menertawakan diri kita sendiri masing-masing ini? Lanjut. Jadi karena saking sayangnya, yang wanita mungkin cantik, yang laki ganteng, ya pelan-pelan tidak apa-apa. Keyakinan beda, nanti yang lain dia sama-sama jalan dulu. Oke, jalan. Besok mau menikah, papa mamanya bingung. Ini mau pemberkahan di wihara atau di tempat lain? Yang wanita boleh ngomong, pokoknya kalau tidak di tempat saya, tidak jadi menikah. Dia bilang itu. Wih, yang laki bingung dia. Ini kenyataan atau bohong-bohongan? Kenyataan. Tidak usah malu-malu. Ya, nanti yang suaranya keras dapat amplop nantinya. Saya lihat tegang aja dia. Udah, anggap sudah menikah. Lolos dari keributan. Punya. Anggap hamil dulu, jangan punya. Hamil, mau buat 7 bulanan upacara. Ini mau pakai Buddha atau pakai apa lagi? Kalau keyakinan sama, gampang tinggal bel bantinya. Cuma yang hubungin siapa? Dari laki atau dari perempuan? Clear. Udah? Lanjut lagi. Ini saya mengungkapkan kalau keyakinan tidak sama. Berikutnya, setelah punya anak, biar singkat cerita, mau sekolah. Sekolahnya di mana? Kalau kita di tempat terpencil hanya ada satu sekolah, aman. Betul nggak? Kalau hidup di kota, ada sekolah sesuai agama. Ada sekolah umum. Di mana mau sekolah anaknya, bingung lagi. Ini baru keyakinannya yang tidak sama. Lanjut, biar lebih cepat. Sudah tua, papa mamahnya, ya yang satu namanya pindah alam. Pindah alam ya. Waktu pindah alam ribut lagi.
Ini mau dikremasi atau dikubur? Ini mau panggil romonya atau panggil siapa? Mulai bingung lagi. Nah, apakah ingin bahagia Bapak Ibu yang tadi di awal? Mau dengan bingung-bingung seperti ini? Syukur-syukur bingung ada jalan keluar. Kalau enggak ada, ternyata hidup ini tidak bahagia. Bukan hidupnya tidak bahagia. Pola pikir Bapak Ibu yang tidak konsisten. Setuju ya? Baru satu keyakinan saja. Sudah kita dibuat pusing 7 kelilingnya. Kita lanjut sekarang yang kedua. Ini kan baru keyakinan. Nah, di sini sama sila. Saya rasa semua yang hadir sudah tahu sila ya? Masih ingat Pancasila Buddhis? Ada yang tidak ingat? Ingat semua? Nah, kalau ingat, saya pakai bahasa Indonesia, enggak usah dah kepala biar enggak bingung ya. Pertama dibilang bertekad untuk melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Ini secara pasif. Membunuh ya. Kita harus berpikir positifnya. Yaitu kita mengharapkan semua makhluk berbahagia. Harapan kita. Biar semut yang kecil, dia tidak bisa ngomong yang kita mengerti, dia juga yakin saya minta bahagia dia. Kalau tidak yakin silakan Anda belajar bahasa semut dulu. Biar bisa komunikasi. Berikutnya, bertekad melatih diri menghindari mengambil barang yang tidak diberikan. Nah, kalau seorang biku harus makanan diserahkan. Kalau kita berkeluarga di rumah asal ada di kulkas boleh ambil. Yang curi-curi katakan apa? Dianggap tidak mencuri. Lihat handphone suami apa ada di WA-nya aja loh. Syukur-syukur ada password. Kalau enggak ada password gimana? Ah, intip-intip. Kalau enggak cocok, jadi ribut. Sebaiknya gimana? Ya sudah, kita percaya kepada laki kita percaya kepada istri kita. Demikian juga yang pacaran, percaya. Kalau dibohongi mana? Itu nomor 2. Jangan belum apa-apa sudah berpikir di sini, saya dibohongi. Setiap saya dekat di teleponnya langsung diambil masuk di kantong katanya. Nah, kalau Anda udah curiga lebih baik waktu itu mulai pikir-pikir cari yang. Setuju? Ini yang laki-laki banyak senyum berarti dia setuju. Berikutnya yang ketiga, gimana? Bertekad melatih diri asusila. Artinya kita setia dengan pasangan. Atau santuti. Merasa puas dengan pasangan kita. Balik lagi ke dalam diri kita. Waktu sebelum nikah, ini pacarnya paling cantik. Paling baik, paling semuanya ya. Sehingga setelah nikah, baru muncul, oh kok gitu, kok begitu, kok begitu. Nah, inilah resiko kita berani mengambil si A, baik dan buruk milik kita bersama. Poin 4 adalah tidak melakukan apa? Berkata-kata bohong, dusta, fitnah, maupun bergosip. Walaupun di antara kita, termasuk saya, kadang-kadang masih gosip. Harus jujur. Kalau bisa, kurangi ya. Jangan berpikir kalau udah pakai baju pandita, baju kuning pasti tidak pernah gosip. Nah, kita harus jujur. Ini lagi berlatih untuk menjadi jujur, sorry. Kelima, saya percepat ini ya, karena kan sudah biasa ini hanya mengulang aja. Yaitu menghindari minuman yang menyebabkan lemahnya kesadaran kita. Jadi Bapak Ibu bilang, saya minum sedikit tidak apa-apa, kan saya tidak mabuk. Sedikit tidak mabuk.
Ada pepatah bilang apa? Sedikit demi sedikit, lama-lama jadi bukit. Jadi menjadi kebiasaan. Kalau bisa mulai komit dengan diri kan, saya tidak ikut minum. Bukan minum itu jelek. Bapak Ibu tanya, kalau teman-teman saya semua minum, saya hadir bagaimana? Oke, minum satu teguk, setelah itu jangan ikut minum lagi. Jangan terus minum, terus minum. Wah, ini berbahaya. Jelas ya? Ini guru kita yang ngomong, Sang Buddha. Bahwa kalau kita bisa menjaga sila, dialah sebagai penjaga diri kita. Di mana-mana pun kita akan aman. Kalau Bapak Ibu belum bisa 5 poin ini, gak usah bingung. Ingat 2 aja, yang paling bawah. Hiri dan otapa. Malu berbuat jahat, takut akan akibatnya. Nah ini perlu saya tambahkan. Kayak yang berdiri tadi ya. Malu berbuat jahat, takut akan akibat. Bukan berarti malu berbuat jahat kalau dilihat orang gitu loh. Nah, ada yang melihat maupun tidak. Diri kita tahu tetap itu adalah perbuatan yang harus dihindari. Karena hukum Sang Buddha, hukum Kama, apa yang ditabur itulah yang dituai. Tidak mungkin nanti nuainya sembunyi-sembunyi. Enggak, ya. Semua terang benderang. Nah ini untuk sila. Bisa diterima dulu? Oke, lanjut. Sama caga. Ini adalah kedermawanan, murah hati, suka memberi atau berbagi. Jelas? Nah, ini cerita satu. Mudah-mudahan di sini tidak ada. Ada seorang istri karena baik hati, dia berdana kepada wihara. Di wihara ternyata nomor telepon istrinya tidak ada. Yang ada nomor telepon suaminya. Suaminya di WA, Bapak ucapkan terima kasih, Ibu sudah berdana bla 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 dan seterusnya. Bapaknya mau marah kepada yang nelpon, tidak mungkin. Langsung datang ke istrinya, kan kita sudah janji kalau nyumbang hanya 100.000. Ini kok angkanya lebih? Tidak ada gitu istrinya. Nggak ada nih, orang wihara udah ngebel. Tidak bisa ngomong, mukanya merah. Betul? Karena apa? Kedermawanan, kemurahan hati tidak sama. Nah ini baru ke wihara. Besok mau ngasih orang tuanya sembunyi-sembunyi. Ada istri, ada suami enggak waktu mau ngasih. Tidak perlu toleh kiri, toleh kanan. Langsung, Papa ambil uangnya ini, biar jangan dilihat, cepat masukin. Bener enggak? Sang Buddha sudah kasih resepnya ini. Sang Buddha enggak mungkin salah. Guru para manusia dan para dewa. Dewa aja berguru kepada Sang Buddha, apalagi kita-kita ini. Setuju? Nah mulailah kita samakan. Ya kalau enggak bisa sama persis, yang tinggi turunan sedikit. Yang di bawah naikkan sedikit. Sehingga terjadi ke titik keseimbangan. Oke, kita lanjut yang keempat. Sama kebijaksanaan. Nah, di sini ada 2 pengertian. Kebijaksanaan untuk di duniawi dulu, bahwa kita bisa menerima apa adanya. Kita tahu mana yang baik, mana yang buruk. Yang mana patut dilakukan, yang mana tidak patut dilakukan. Ini kalau kita bicara di dalam duniawi. Kalau mau lagi yang berikutnya, kebijaksanaan ini dapat mengetahui muncul, timbul, dan tenggelamnya. Sehingga kita mengetahui untuk jalan menuju tujuan tertinggi. Apa tujuan kita tertinggi? Ya? Kok bisik-bisik loh? Nggak didengar sama yang dia. Nibbana. Ya, jangan takut. Walaupun belum sampai saat ini, mudah-mudahan di kelahir berikut
Terus ada kesempatan. Nah, kebijaksanaan ini penting untuk apa? Menjalani hidup berkeluarga kita harmonis. Jangan lagi kita ngomong, dulu waktu pacaran apa saya bilangin dia, iya kok. Setelah nikah kok dia lebih pintar daripada saya aja loh. Nah inilah pakai kebijakan. Oh dia memang begitu dari dulu waktu pacaran masih disembunyikan. Sekarang muncul saya terima. Jangan senang cantiknya saja. Jeleknya juga terima karena itu satu paket. Setuju? Nah kalau setuju, sebelum lanjut kita ulang review lagi 4 poin ini. Apa satu? Sada, moral, caga, banyak. Ini 3 merupakan bagian daripada kekayaan Arya. Itu topik lain nantinya ya. Yang penting tahu, oh ini kekayaan. Kalau sudah ngomong kekayaan pasti kita senang. Terutama kekayaannya uang ya. Yang ini belum. Nah sekarang dilatih untuk ke hal ini. Sebelum kita lanjut ke berikutnya lagi. Nah ini kan tadi saya bilang, baik untuk yang sudah berumah tangga, baik yang akan berumah tangga, boleh pakai pedoman ini. Bagi ibu-ibu maupun bapak yang punya anak belum lanjut menikah, boleh pakai pedoman ini. Ini pedoman dari Sang Buddha. Oke, kita dengar renungan. Saya lihat tegang semuanya. Kenapa kita tidak menemukan ketenangan? Kenapa kita tidak menemukan kebahagiaan? Kenapa kita tidak menemukan apa yang menjadi pengharapan? Karena kita terlalu sibuk. Sibuk apa Bante? Cari kesalahan. Ya. Jadi setiap hal kalau diajak ngomong, pokoknya yang dibicarakan cari kesalahan orang lain. Ya, kalau tidak nyalahkan dirinya sendiri, nyalahkan orang tuanya. Kalau tidak nyalahkan orang tuanya, nyalahkan lingkungannya. Kalau tidak nyalahkan lingkungannya, bahkan juga disalahkan presidennya juga loh. Ya, karena memang kita hidup ini seringkali, ya, kenapa tidak sejalan? Seperti tadi saya katakan di awal, keberhasilan bukan sebuah kebetulan. Ya. Keberhasilan bukan sebuah kebetulan. Bagaimana? Setuju? Kita terlalu banyak melihat keluar. Tidak menyalahkan diri kita. Menyalahkan orang lain. Ini sebabnya istri saya. Kalau istri saya tidak begini, tidak begitu, saya tidak akan seperti itu. Istri juga ngomong. Ini gara-gara suami saya. Kalau suami saya tidak begini begitu, saya tidak akan seperti itu. Ini namanya cari pembenaran. Memangnya setelah menyalahkan suami atau menyalahkan istri, akan terjadi perubahan? Tidak. Karena mindset kita yang tidak berubah. Mindset ini yang perlu kita rubah. Nah, tadi kita berbicara dari segi dhamma. Sang Buddha juga mengemukakan agar kita berbahagia di dunia ini maupun di dunia berikutnya. Sehingga waktu itu Sang Buddha ketemu dengan, ada sutanya ini ya, di Samyutta Nikaya. Nah di sini pria maupun wanita atau disebut perumah tangga garawasa, untuk berbahagia ada beberapa hal, yaitu 4 poin. Kalau bingung dengan bahasa Pali, tidak usah dihafal. Santai saja. Pertama, ketekunan. Ya, jadi kita main 4-4 tadi. Tadi 4, sekarang 4. Berikutnya, selalu berhati-hati. Ketiga, mempunyai kalyanamita. Banyak sahabat. Sama jiwita. Kehidupan yang seimbang. Oke, 4 ini masih diingat? Mumpung masih ada contekan, silakan diingat dulu. Keuletan, berhati-hati, mempunyai banyak sahabat, kehidupan yang seimbang. Mari kita bahas satu-satu. Untuk ketekunan. Nah, di sana
Ada poinnya, rajin, bersemangat dalam mengajarkan apa saja, terampil dan produktif, berminat meneliti cara-cara yang ditempuhnya, serta mampu mengelola pekerjaan secara tuntas dalam mencari nafkah. Nah, maksudnya di sini, baik suami maupun istri harus punya ketekunan. Tekun di dalam bekerja. Sebagai pegawai, tekun sebagai pegawai. Sebagai pedagang, tekun dengan pedagang. Sebagai dokter, tekun dengan bidang kedokteran. Harus ada ketekunan. Karena tidak ada harta yang tiba-tiba jatuh dari langit. Perlu ketekunan. Jangan nantinya temennya tekun, pagi ke sawah, malam baru pulang. Besok beli mobil, bilang, bah ini dah pasti ada genderowo misalnya ya. Tidak. Karena ada ketekunan. Nah sekarang saya bertanya kepada Bapak Ibu, tapi jawab dalam hati. Apakah saya ini, maksudnya Bapak Ibu bukan saya. Saya ke saya, Bapak Ibu ke Bapak Ibu. Apakah sudah tekun tidak? Jawab sendiri dalam hati ya. Kalau belum, saya siap berubah untuk menjadi tekun. Yang penting perubahan. Yang abadi adalah perubahan di dalam agama Buddha. Buat usaha, jatuh, bangun. Nah di sini harus ada wirya kita. Ya, semangat. Ibaratnya latihan naik sepeda. Masih ingat naik sepeda? Gimana? Jatuh, bangun lagi. Naik sepeda, jatuh, bangun lagi. Suatu saat, hore saya bisa naik sepeda. Coba jatuh sekali karena luka, tidak mau lagi naik sepeda. Tidak bisa, itulah namanya orang gagal. Perlu ketekunan, keuletan, semangat untuk meraih apa menjadi mimpi kita. Jangan nanti kalau mimpinya tidak diraih, jadi sencingping. Ya, jangan. Ingat ajaran Buddha, kalau tidak tercapai, mungkin suatu saat akan tercapai. Sehingga selalu menjalankan dhamma dengan happy. Gembira pokoknya ya. Kalau tidak gembira ya kita yang rugi. Teman-teman yang akan menertawakan. Makanya kita harus ulet, tekun, dan bersemangat. Itu yang pertama dulu ya. Lanjut, kedua. Selalu berhati-hati. Kekayaan apapun yang telah diperoleh tidak membiarkan hilang dengan mudah. Nah, artinya ini kekayaan yang diperoleh dengan ketekunan dan lain sebagainya tadi, setelah didapat jangan difoya-foyakan. Harus hati-hati menggunakan. Yang perlu keluarkan, yang tidak perlu tidak usah dikeluarkan. Karena kan ada orang di sini tidak ada ya, di tempat lain. Dipuji-puji, yang maunya nyumbang 100 jadi lebih banyak dia nyumbang. Benar gak? Karena apa? Bukan ingin nyumbang. Karena dapat pujiannya itu gitu loh. Nah kalau teman-temannya udah tahu dia ngomong, kalau cari ini puji-puji dia nanti lebih jadi nyumbang. Jadi mempunyai apa? Merah asal dipuji nyumbang. Tidak dipuji dia tidak nyumbang. Sudah tahu kelemahannya. Saya yakin di sini kan tidak ada ya. Jadi hati-hati mempergunakannya. Kalau demi dhamma, ini perlu saya tambah. Demi dhamma, belanjanya kurangi sedikit, tidak apa-apa. Tanam. Karena apa? Apa yang ditanam itu yang akan dipetik. Saya tidak yakin. Saya Hipasiko buktikan dulu. Sudah banyak yang membuktikan, kenapa kita harus tetap membuktikan. Artinya itu pembenaran untuk tidak melakukan kebajikan. Setuju? Ya. Kayak Bante tadi bilang, nanti kalau saya sudah kaya baru saya berdana makan. Belum kaya meninggal dulu, tidak dapat dana makan, tidak punya kebajikan. Yang akan menyertai kita di dalam perjalanan berikutnya. Lanjut yang ketiga. Mempunyai kalyanamita. Nah, kalyanamita kan sudah tahu kita. Ada sahabat sejati. Ya, ada pembohong, betul enggak?
Kita jangan bicara yang jelek-jelek, yang baik aja sekarang. Karena pikir kita biar positif. Sahabat yang baik bagaimana? Sang Buddha memberikan sahabat yang punya moral. Yang punya kedermawanan. Yang punya kebijaksanaan. Nah mungkin Bapak Ibu, wih, kalau milih-milih teman tidak dapat teman nantinya. Bagus, filter sudah ada. Bapak Ibu bergaul dengan siapa saja, silahkan perhatikan. Kalau ini ngajaknya ke disko terus-terusan gimana? Sekali ikut, 2-3 kali, nah balik kanan gerak itu. Berarti saya kurang cocok. Sudah tidak cocok mau ikut. Nah ini Sang Buddha bilang apa? Kita boleh ikut arus. Kebayang ya? Kita boleh ikut teman kita. Tetapi kita tidak ditarik oleh hal-hal tersebut. Nah ini yang harus sadanya kuat. Kalau tidak kuat, gampang goyah. Diajak happy-happy, diajak senam-senam, goyang kiri, goyang kanan. Benar tak? Happy tak? Happy. Tapi kalau tiap hari begitu, repot juga. Ya. Nanti suaminya minta apa, tinggal digoyangin, goyang kiri. Suaminya marah langsung. Kenapa? Karena kita tidak menempatkan diri kita pada hal-hal yang benar. Jadi boleh cari kawan sebanyak-banyaknya. Nah tentunya di sini beraktivitas selain di luar, di masyarakat. Terutama terhadap kawan-kawan kita yang sedama. Sini ada anak-anak muda bisa ikut Patria nantinya. Pemuda Theravada Indonesia. Ibu-ibu ada juga forum ibu-ibu Buddhis. Silahkan bergabung. Jangan bilang, wah itu jelek. Belum masuk sudah bilang jelek gimana? Hanya dengar omongan teman. Itu namanya asumsi. Asumsi. Ehi Pasiko datang buktikan. Masuk FIB. Kalau jelek, saya harus sabar. Lanjut lama-lama. Oh ternyata FIB itu baik. Ini bukan promosi ya. Saya ngomong apa adanya aja loh. Berikutnya. Bagi Bapak Ibu yang ingin lebih banyak melakukan kebajikan, mari ikut di Karakasaba. Bantu Romo Sanjaya Gunawan. Ini milik kita bersama. Kalau semua tidak mau jadi pengurus, besok datang ke wihara ini semua debu banyak. Kenapa? Tidak ada yang nyapu. Setuju? Katanya ini rumah guru kita. Guru yang agung. Guru para dewa dan manusia, orang guru matematika SMA saja, rumahnya compang-camping kita ngumpulin uang untuk ngecat. Betul nggak? Masa rumah guru agung Sang Buddha ikut membersihkan nggak mau itu loh. Nah ini perbedaannya di mana ya? Karena belum sadar. Jadi menggugah kesadaran ini. Lebih lanjut, mau masuk jadi pandita, silahkan. Wah saya belum siap. Nanti umur 50 baru jadi pandita. Tahu-tahu baru 39 pindah alam. Cita-cita jadi pandita enggak bisa lagi. Setuju? Pokoknya jangan menunda-nunda untuk melakukan kebajikan. Bergegaslah untuk melakukan kebajikan. Karena pindah alam tidak tunggu-tunggu. Sekarang kita ajak ngomong, sebentar dibilang jalan, kita tidak ada yang tahu. Setuju ya? Kalian Amita? Oke, kita lanjut. Nah, kehidupan yang seimbang. Ibaratnya timbangan kiri kanan. Nah, di sini dari segi dhamma saya bahas adalah hidup jangan boros. Hidup jangan kikir. Seimbang. Masuk 10, jangan keluarnya 15 gitu loh. Lagi 5, pinjam dengan tetangga. Tidak apa-apa, dia tidak tahu aja. Tetangga sebelah. Kalau demikian kita
hidup dengan kekurangan terus, otomatis pada saatnya kita akan menderita. Katanya kita mau berumah tangga dengan bahagia. Jadi hal ini penting, keseimbangan. Jangan setelah kerja 6 hari, aduh capek, tidak mau udah ke wihara. Kalau wiharanya sore saya senang dah, dapat tidur dulu sore datang. Itu kan omongan. Besok sudah sore di wihara, kayak SPD, tidak datang-datang juga. Nah untuk seimbang, kerja 1 minggu untuk mencari nafkah jasmani kita. Betul nggak? Mari datang ke wihara untuk dapat makanan batin kita. Biar seimbang. Sang Buddha bilang apa? Badannya besar kayak sapi itu loh. Terus sama gemuk. Tetapi batinnya apa? Tidak. Seperti itu aja. Biar gampang kayak sendok dah. Sendok taruh di sambal. Sambal tempong apa yang pedas dulu ya. 1 jam, 2 jam, 3 jam. Tanya sendok. Sendok apa rasa sambal? Tidak ada rasa apa-apa itu dia. Karena dia tidak merasakan. Coba kita makan. Jangan dengan ayamnya. Dengan tempe itu dulu ya. Taruh di sambal sedikit. Pedas. Karena kita bisa merasakan. Bagaimana? Setuju dengan ini? Setuju ya? Oke. Biar kita ada waktu untuk tanya jawab ya. Kita lanjut dari pembahasan ini, kita menuju ke kesimpulan. Saya berbuat baik itu kan sebetulnya kembali ke diri kita. Jadi bukan kamu harus terima kasih dong karena saya sudah berbuat baik. Bukan. Nah ini yang kadang-kadang keliru di dalam masyarakat itu. Bahwa ketika saya berbuat baik maka orang itu harus berbuat baik juga sama saya. Bukan. Ketika saya berbuat baik maka sesungguhnya orang itu adalah sarana saya untuk berbuat baik. Karena kembali kebaikan itu sebetulnya saya bangun nasib saya sendiri. Kalau sudah bisa begitu, baru kesombongannya berkurang. Tapi kalau belum bisa begitu, renungkan saja kata-kata ini. Sampai akhirnya Anda memahami bahwa sesungguhnya orang lain itu sangat berjasa untuk mengembangkan diri Anda. Bagaimana? Setuju dengan Bante Utomo? Jangan hitung-hitungan di dalam melakukan kebajikan. Dia sekali ngasih, saya harus juga sekali. Dia ngasih barang bekas, saya juga barang bekas. Apa bedanya saya dengan dia? Dia kasih jelek, saya kasih baik. Toh apa yang kita berikan akan kembali kepada diri kita. Nah ini yang belum kita sadari. Kita kepinginnya dapat yang baik-baik. Kalau nanamnya tidak baik-baik, gimana dapat baik? Sudah nanam baik, belum tentu dapat baik. Karena pada waktu nanam tersebut, pikirannya sudah tidak baik. Gitu loh. Kebayang di sini ya. Kita sering mendengarkan ini. Ya, kita sering melihat teman-teman kita. Tetapi dia adalah dia, aku adalah aku. Untuk pembenaran ini semuanya. Bagaimana? Siap melakukan kebajikan? Kurang keras. Kalau siap, ini promosi ini baru ini. Gedung Pusdiklat kita tahun ini akan diresmikan. Itu pembiayaan 4,5 M. Kenapa berani? Karena yakin umat-umat Sakyamuni akan bergotong royong. Tepuk tangan untuk Anda dulu. Kedua, dari pemerintah ada dana 1,5 M. Masih kurang lagi 3 M. Tetapi sudah terus umat ada yang 50.000, 100.000, 1 juta. Silakan. Penting Anda komitmen, saya harus melakukan kebajikan. Saya harus punya tanaman di Wihara Buddha Sakyamuni. Apalagi Pusdiklat. Untuk calon-calon generasi penerus kita. Ini dicamkan. Sehingga mari kita bergotong royong
untuk dapat melakukan kebajikan. Halo? Ya. Melakukan kebajikan di tempat yang tepat. Jangan Anda ragu-ragu melakukan kebajikan. Karena gedung ini akan terpakai minimal 20 tahun tidak ada masalah. Panitianya ada di sini Romo Tikno. 20 tahun sanggup ya? Anggap 20 tahun. Kalau Anda bertanam bisa 20 tahun, setiap ada masalah datang ke wira, tengok gedungnya. Oh, saya ikut di sini. Itu suatu perbuatan baik. Jangan meremehkan kebajikan yang kecil. Ibaratnya air menetesi tempayan, tis, lama-lama tempayannya penuh. Setuju? Wah, baru diajak berbuat baik kok tidak keras suara setujunya loh. Setuju ya? Oke. Saya ngerti Bapak Ibu, sedikit ngomong nanti prakteknya yang banyak ya. Oke, kita lanjut lagi. Nah, kita menuju kesimpulan. Saya bacakan saja karena di belakang tidak lihat katanya ya. Satu kunci sederhana dalam usaha mewujudkan kebahagiaan keluarga adalah dengan selalu mengingat prinsip satu, hukum karma. Yaitu sesuai dengan benih yang ditaburkan, demikian pula buah yang akan dipanennya. Jadi, apapun yang ingin kita dapatkan dalam kehidupan ini, hendaknya kita laksanakan dahulu tersebut kepada pihak lain. Berikutnya, mengerti arti perubahan. Anicca. Setuju semua? Anicca perlu saya jelaskan lagi? Sudah tahu ya? Oke, berubah pokoknya dari yang ganteng menjadi tidak ganteng. Dari yang wanita rambutnya tidak ada ubahan, ada ubahan. Nah itu anicca ada itu. Minimal tahu itu bagus ya. Berikutnya. Nah ini mengulang dari yang tadi. Perbuatan baik ataupun buruk yang kita lakukan akan membentuk kehidupan kita menjadi bahagia atau menjadi menderita. Bukan nasib ataupun cobaan, melainkan diri kita sendirilah yang menentukan bagaimana kehidupan kita. Jadi di dalam Buddhis, kita adalah arsitek daripada kehidupan kita. Bukan dari orang lain, diri kita. Berikutnya, berbahagialah kita sebagai siswa Sang Buddha yang mengenal Buddha Dhamma untuk mengarahkan kita berjalan secara benar. Semoga kita mendapatkan manfaat dari menjalankan Dhamma, yaitu mengurangi penderitaan dengan cara menjaga ucapan, menjaga perbuatan, menjaga pikiran. Nah, kalau Bapak Ibu menjalankan Dhamma menderita, artinya salah itu. Ya, kalau menjalankan Dhamma sampai menderita, salah. Karena Sang Buddha bilang akan timbulnya kebahagiaan. Nah, berikutnya, semoga kebahagiaan menjadi milik kita semua. Semoga berkah Tiratana senantiasa melindungi dan memberkahi kita semua. Terakhir, nah, kalau uraian tadi lupa semua, Bapak Ibu ingat satu ini aja sudah bagus. Ya, semoga semua makhluk berbahagia. Saya makhluk, Bapak Ibu makhluk berbahagia. Itu aja. Setuju? Nah, bagi yang kurang jelas, sebentar akan diadakan waktu untuk sharing ataupun tanya jawab ya. Jadi saya menyampaikan ada dua hal, masih diingat dulu? Perlu direview atau sudah ingat semua? Sudah ya? Oke, kalau sudah,
Sabe sata bawantu sukitata. Semoga semua makhluk berbahagia. Terima kasih. Demikianlah ceramah damai yang disampaikan oleh Romo Oscar Naebuano. Selanjutnya disediakan waktu untuk tanya jawab. Mohon menyebutkan nama terlebih dahulu dan pertanyaan disampaikan secara singkat dan jelas. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan untuk mengangkat tangan. Marilah kita bertanya kepada Romo di kesempatan yang baik ini. Diharapkan kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, dipersilakan. Ada 3 hal ini. Pertama, karena sudah jelas semua. Kedua, bingung apa yang mau ditanyakan. Yang ketiga, biar cepat-cepat pulang. Silakan pilih yang mana. Santai saja. Ini baru 10.15. Ya. Jangan malu-malu mau tanya yang dialami, silakan. Di luar topi ini silakan. Yang penting saya bisa jawab, saya jawab. Kalau tidak bisa mohon maaf ya. Karena kan saya tidak bisa semuanya. Harus jujur. Yang bisa, yang enggak itu aja ya. Ayo silakan pihak perempuan yang banyak nih. Perempuan kasih nomor 1. Yang mau bertanya. Silakan di depan. Namo Buddhaya Romo, saya dengan Anggreni. Izin bertanya, jika kita sudah terlanjur menjalankan dari awal dengan perbedaan agama, apakah kita harus mengakhirinya? Sudah terlanjur, sudah nikah, apakah harus mengalah dengan mengakhirinya atau jalan masing-masing? Karena kebanyakan kita lihat di artis-artis kan beda agama juga jalan terus sampai bertahun-tahun. Menurut Romo bagaimana? Terima kasih Romo. Ini pertanyaannya singkat tapi jawabnya yang susah ini. Yang jelas kita kembali ke awal. Bagi yang belum menikah boleh pakai poin ini dulu. Tidak cocok pilih yang lain. Benar, masih banyak pilihan. Tapi bagi yang sudah terlanjur menikah, saya rasa mulai dievaluasi berdua. Walaupun beda agamanya, kalau di sana ada kecocokan, kebaikan, dan tidak menderita, tetap jalan saja sama pelan-pelan. Diajak ngomong, kalau suaminya lain, ibunya yang Buddha, ajak ngomong-ngomong pas waktu dia happy. Jangan waktu ndak happy diajak ngomong, weh Dhamma tuh bagus loh. Lagi ndak punya uang ngomong Dhamma. Ini lempar dia ya. Ngomong pada saat tepat. Pas suaminya senyum atau dapat bonus dari perusahaan. Baru ngomong pelan-pelan. Kalau itu tidak bisa, jangan berputus asa. Karena agama Buddha mengajarkan tidak harus pisah itu loh. Kan masih punya anak. Anak yang diarahkan. Kita yang mengerti karena sudah terlanjur. Awalnya sudah happy. Kalau sekarang menderita sedikit. Itu bagian daripada happy-nya. Menyesuaikan sedikit. Turunkan sedikit ekspektasi kita. Misalnya suami diajak ke wihara ataupun istri diajak ke wihara. Tidak mau. Saya rasa itu bukan masalah aib itu. Betul enggak? Itu pilihan mereka. Tapi kalau menjadi happy atau dilarang ke wihara, tetap masih di rumah bisa melakukan kebajikan. Tambahkan kebajikan terus. Jadi jangan berpikir, wah ini penjelasan tadi ini saya harus mengakhiri.
saya harus mengakhiri. Salah itu. Selalu berpikir positif. Ya, ibaratnya jangan suami. Ini biar gampang. Jangan lihat merek. Ini udah kadang dibeli. Minum sedikit tidak enak. Apakah dibuang? Jangan, sayang. Minum pelan-pelan lah. Lama-lama, oh air ini juga enak. Suami beda agama juga enak. Demikian juga Ibu Anggreni bilang tadi, saya lihat artis-artis beda agama, kok happy-happy. Nah, rumput tetangga selalu hijau. Ya, tetangganya ditanya yang sama agamanya, apa happy? Belum tentu happy. Cuma dia tidak mau ngomong tidak happy-nya. Sang Buddha sudah bilang, hidup ini adalah tidak memuaskan. 4 kebenaran mulia. Masih ingat? Tidak memuaskan karena apa? Tanha. Nafsu keinginan kita. Ini ya yang mulai. Kurangi keinginan, kebahagiaan naik. Banyak keinginan, banyak penderitaan. Nah, mungkin yang anak muda bilang, kalau gitu kurangi keinginan. Tetap boleh ingin. Sebanyak-banyaknya, kalau tidak tercapai, sadari belum saatnya saya sampai di sana. Tunggu tanggal mainnya. Suatu saat suaminya mungkin berubah. Setelah lihat, oh dia ikut agama Buddha, kok tambah baik istri saya. Yang dulunya tidak disiapkan kopi, sekarang disiapkan kopi. Oh, dia akan berubah. Ya namanya manusia. Batu aja tetes air lama-lama lubang, apalagi manusia yang punya perasaan. Ya, bersabar itulah bagian daripada risiko kita. Setuju Ibu ya? Jangan nantinya lapor saya sudah pisah, jangan. Kalau pisah-pisah kewiarannya boleh ya. Dia datang belakangan, Ibu duluan boleh. Setuju? Oke, yang lain lagi silakan. Ada lagi? Silakan. Wah, ibu-ibu yang ini megang rekor sekarang. Namo Buddhaya Romo. Perkenalkan saya Verina. Izin bertanya. Begini, misalkan kita punya putra-putri. Sudah terlanjur dia pacaran beda keyakinan. Kemudian ini orang tua kan sudah menasehati. Dan mereka menganggap konyol kalau berpisah hanya karena beda agama. Nah ini bagaimana menurut Romo ya? Sebagai orang tua terus gimana ini menyikapi ini gitu. Terima kasih Romo. Bagus, hal ini juga banyak yang terjadi ya. Yang jelas kalau kita sebagai orang tua menasehati memang anak-anak selalu bilang orang tua itu kolot. Konyol lagi ya. Betul, karena dia belum pernah jadi orang tua gitu loh. Maklum, jangan marahi. Nah coba cari di antara anak ini mungkin paman atau bibi atau apa yang didengar suaranya. Itu kasih menasehati. 1. Kedua, cari boleh contoh yang beda seperti itu. Cari juga contoh yang beda juga baik. Biar dia punya pemikiran untuk memilih. Kalau dia sudah memilih, kita sudah bantu-bantu demikian, besok terjadi apa mereka sudah bisa menerima. Tapi orang tua tetap mengkondisikan yang terbaik. Ya, karena memang orang tua tidak bisa maksa. Tetapi bisa mengkondisikan. Setuju ya? Sebab kalau anak sekarang, ini anak-anak ya, saya bukan bela anak-anak nih. Anak-anak diajak kumpul sama orang tua. Mau makan di restoran yang enak-enak. Temannya mau kumpul dengan sesama temannya makan nasi goreng pinggir jalan. Yang mana dipilih? Ikut orang tua atau ikut gengnya? Gengnya dipilih. Karena gelombangnya lebih cocok. Nanti sama papa mama mau minum jus, tidak boleh. Itu terlalu manis. Atau lagi, jangan. Itu mahal. Nah. Kalau sama teman-temannya, nasi goreng yang jelek pun jadi enak. Karena suasananya enak, nyaman. Nah inilah tantangan untuk orang tua yang saat ini.
menghadapi anak-anak di dalam milenial ini ya, susah orang tua. Anak lebih pintar daripada papa mamahnya. Setuju ya? Nanti kalau mamahnya bilang, saya kan bantu kamu untuk jadi baik. Loh, yang tahu baik kan saya bukan mama. Loh, kamu belum bisa cari uang. Ya siapa suruh mamah lahirkan saya. Mama, pintar anak-anak saya. Ya, nah ini memang membuat orang tua agak senewon sedikit ya. Tapi sedikit tidak apa-apa. Yang penting tidak banyak-banyak. Oke, ada lagi yang lain? Bisa diterima dulu ya. Yang laki dulu. Perempuan udah 2, laki lagi 1. Ayo, ada 2, 1. Ya kasih 2 enggak apa-apa ya. Boleh. Tergantung pembawa acara. Namo Buddhaya, perkenalkan nama saya Alan Dharma Saputrawijaya, bisa dipanggil Alan, langsung aja pertanyaan. Nah tadi mengenai orang tua Snewan, ini pengalaman saya Romo. Santai aja, santai. Pengalaman saya, nah saya kan sedang kayak dinasehati, tiba-tiba saya jawab, tapi saya jawabnya itu memang sudah halus, tapi orang tua itu senewan kan otomatis suasana jadi kayak nggak enak. Itu bagaimana cara menyikapinya menurut Romo? Terima kasih. Ini memang pertanyaan kalau yang menyangkut ini gampang-gampang susah semua. Dia menyampaikan sudah secara halus. Mungkin kedua orang tuanya punya hati lebih halus lagi gitu loh. Sehingga itu masa jadi kasar kan gitu dia. Nah, sehingga terjadi suasana ribut. Kalau misalkan seperti itu. Betul ya. Kalau bisa dengerin aja nasihat orang tua. Jangan bantah di depan. Kalau bantah di depan akan terjadi bantah membantah. Dengarkan, sudah selesai bilang, Mama, Papa sudah cukup. Terima kasih atas nasihatnya. Udah, boleh saya Alan pergi dulu, pergi. Alan renungkan, benar enggak omongan orang tua? Kalau ada benernya, cari waktu Alan, cari Mama, Papa. Mas, setelah saya pikirkan, ternyata omongan Mama ada benernya. Alan juga ada benernya gitu loh. Kalau waktu di awal ngomong begitu, Mama, Papa enggak terima. Setelah jeda waktunya, ngomong, suasana akan berbeda. Ada buku manajemen 1 menit untuk diri sendiri. Yaitu, pas waktu mau marah, atau lagi marah dengan teman, pura-pura. Mohon maaf, saya mau ke kamar bahagia. Padahal enggak kepingin kencing loh. 1 menit untuk diri sendiri. Pergi ke sana, kalau enggak kencing ya enggak apa-apa. Ditutup pintunya, jangan enggak ditutup. Selesai itu keluar, tanya dia, apa masalahnya yang kamu ributkan tadi? Aku sudah lupa gitu dia. Ini sering terjadi. Tapi kalau dia ngomong, kita belum ngomong, tambah panas dia. Anak kecil ini menantang. Siapa yang ngajari kamu di luar begini? Makanya mama papa enggak kasih kamu bergaul keluar. Gitu dia Alan ya. Itu memang udah rumusan alam. Karena saya juga jadi orang tua. Bapak ibu orang tua. Ya. Memang menghadapi anak-anak ini gampang-gampang susah. Nanti sampai anaknya karena keras hati, udah papa mama saya tidak akan pulang ke rumah sebelum papa ngizinkan ini. Papa mamanya bingung lagi. Si anak bingung juga di mana nginep. Di awal dia senang. Nginep di rumah teman 1 hari oke, bener gak? Sebulan nginep di rumah teman oke enggak Alan? Oke. Oke. Sorry maksudnya. Ini perkecualian. Ini perkecualian. Oke-okein aja. Fine-fine aja ya. Ya fine-fine aja. Oke, cukup Alan ya. Siap, cukup Romo. Suksema, terima kasih Kamsia. Namo Buddhaya. Woi, lengkap ini. Ini salam yang komplit ini. Silakan lagi 1 Surya, silakan Surya. Sotihotu, nama saya Surya Romo. Romo mau bertanya, untuk anak-anak yang kecanduan gadget itu loh. Kalau saya lihat game-game sekarang tuh, wah luar biasa sekali. Ada reward, ada apa, grafiknya luar biasa bagus. Saya sih gak heran ya kalau anak-anak itu sangat kecanduan sekali.
kita sudah batasi waktu, tapi dia ketemu aja caranya untuk main waktu kita lain-lain, tahu-tahu dia sudah pegang gadget seperti itu. Jadi saya tidak ketemu solusinya untuk membatasi, karena dari dia sendiri tidak ada usaha untuk mencegahnya. Jadi untuk yang mau kayak kemarin ada ujian itu dia belajarnya kurang sekali. Jadi menurut Romo apa yang mesti kami orang tua lakukan? Terima kasih. Masalah gadget ini memang semua keluhan daripada orang tua. Ya, yang jelas mari kita cari solusi bersama-sama. Yaitu kita berikan teladan dulu. Mengurangi memegang handphone juga. Kita buat komitmen. Kalau pas lagi makan, handphone taruh. Nggak boleh orang tua. Ini papa mau dibel oleh Pangdam gitu loh. Jangan. Ya, lebih berharga anak kita daripada Pangdam saat itu. Itu katanya. Betul? Jamnya diatur. Malam terutama jangan sampai kelewat malam tidur. Di atas jam 1 itu loh. Anak-anak sekarang di atas jam 1. Papanya sudah tidur, anaknya masih asik. Papanya kenceng, dia masih melek gitu loh. Nah ada kalanya juga mungkin batasi dengan kuota internetnya. Sebulan target beli 100.000 misalnya. Kalau lebih dari itu, dia bayar sendiri. Lama-lama dia ngabisin uangnya dia banyak kan. Anaknya pinter, dia cari game offline jadinya. Luar biasa. Ya, betul. Pada waktu itu dia download dulu. Benar. Jamnya jadi batasi. Ajak ngomong. Ya. Seperti Romo bilang, kita sudah tidur, dia curi waktu bangun malamnya, Pak. Wah luar biasa itu. Ini salah satu kreativitas juga. Iya. Yang penting anak-anak kita tidak terlalu menyimpang jauh. Udahlah, betul. Yang penting, ini kalau anak saya baru umur 23. Saya tidak mengajarkan agama terlalu baik-baik sekali. Maksudnya terlalu harus begini. Cukup perbanyak perbuatan baik, kurangi kejahatan, itu aja dulu 2. Kalau dia berkelahi, namanya anak muda sering berkelahi, seumuran gitu. Ini baik atau jahat? Jahat. Kalau jahat dilanjutkan. Nah, tadi saya juga kadang-kadang sama papa nggak mau, aku juga emosi. Dia terus gitu-gitu. Ya sudahlah. Tahan emosi. Siapa yang dapat menahan emosi, kamu dapat berkah baik. Nah, kalau dia ajarin 4 kebenaran mulia, Pancasila, Buddhis, bingung dia. Yang sederhana-sederhana yang bisa dia cerna. Memang game ini musuh kita bersama. Ya. Sehingga saya belum punya solusi yang terbaik. Mohon dimaafkan dulu Surya. Ya.